Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin hadirat peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar radio Serambi FM, para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, khususnya para pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman di mana saja Anda berada. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita sampai hari ini. Mudah-mudahan kesempatan hidup yang telah diberikan kepada kita telah kita gunakan sesuai dengan tuntunan agama kita. Salawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para ulama dan seluruh pengikutnya dari dulu hingga sekarang ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tidak terasa bulan Syawal akan meninggalkan kita, mungkin 11 atau 12 hari lagi. Sisa dari bulan Syawal tahun 1443 Hijriah ini. Biasanya kalau 11 hari atau 12 hari lagi masih panjang bagi mereka yang ingin melaksanakan puasa 6 hari. Kalau 11 masih panjang juga, 12 lebih panjang lagi. Tetapi kadang-kadang kita terlena karena waktu yang panjang itu. Akhirnya di saat bulan Syawal tinggal 5 hari lagi atau 6 hari lagi baru kita mulai. Kadang-kadang sampai 5 hari sudah selesai bulan Syawal. Ini biasanya, saya juga termasuk begitu. Karena waktu yang masih lama itu kita remehkan, tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, marilah sejak hari ini atau besok kita mulai puasa Syawal 6 hari. Itulah puasa yang disunatkan oleh agama kita. Mudah-mudahan puasa itu dapat kita laksanakan pada tahun ini sempurna 6 hari. Kemudian kita merasa bahagia mendengar saudara-saudara kita yang sudah bersiap-siap untuk menunaikan ibadah haji. Banyak famili kita yang kenduri karena beliau akan berangkat sekeluarga ke tanah suci. Mereka bahagia, kita juga bahagia dan turut mendoakan semoga haji yang akan dilaksanakan oleh para jemaah haji, termasuk jemaah haji Aceh, mendapat haji yang mabrur. Dan kita yang belum berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji, insya Allah entah bagaimana caranya kita sanggup juga melaksanakan
haji seperti mereka laksanakan itu. Inilah tekad kita sekarang. Mudah-mudahan doa kita bersama terwujud, dalam arti saudara kita dapat melaksanakan haji dengan baik, mendapat haji yang mabrur, dan kita yang belum berhaji ini pun insya-Allah diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Kapan? Itu terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, maka kita akan melaksanakan ibadah umrah. Ibadah umrah juga masih diberi kesempatan untuk dilaksanakan. Apakah sesudah haji nanti atau sebelum ibadah haji. Yang penting kalau tidak sanggup kita melaksanakan ibadah haji, cukuplah kita melaksanakan ibadah umrah. Kalau tidak sanggup juga, marilah kita laksanakan ibadah-ibadah lain yang semuanya membuat Allah ridha kepada kita semua. Inilah harapan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalan yang baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sambil kita duduk beriktikaf di masjid yang mulia ini atau masjid-masjid yang lain, sambil kita menunggu tibanya waktu Isya, marilah kita bacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim. Karena membaca Al-Quran, membaca saja itu mendapat pahala. Membaca dan dapat mengartikannya mendapat pahala lebih banyak lagi. Membaca, mengartikan dan bisa memberi penafsiran sesuai dengan kemampuan yang ada, lebih banyak lagi pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bacakan, kita artikan dan kita ambil pengertiannya sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Hadirin yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang penciptaan Adam alaihi salam. Penciptaan Adam alaihi salam dalam surga. Dan Adam diciptakan dari tanah. Ketika disuruh kepada iblis untuk sujud menghormati Adam, iblis tidak mau dan mengatakan, engkau ciptakan dia dari tanah, sementara engkau ciptakan aku dari api. Seolah-olah api lebih mulia dari tanah. Kemudian juga sudah kita ceritakan, kita lahir ke dunia ini berbeda dengan lahirnya Adam alaihi salam. Langsung diciptakan oleh Allah dan langsung besar. Bukan kecil dulu kemudian besar, tidak. Beliau tidak punya ayah, beliau tidak punya ibu, langsung besar menjadi manusia. Itulah Adam alaihi salam. Kita sekarang bukan berasal dari tanah, walaupun mani yang ada pada orang tua kita berasal dari tanah. Kita berasal dari setetes mani. Perhatikanlah firman Allah yang berbunyi, "Tsumma wa bada'a khalqal insani min tin." Allah memulai penciptaan manusia yaitu Adam alaihissalam dari tanah. "Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin." Kemudian dia menjadikan keturunan Adam yaitu kita, cucu Adam. Dari mana? Min sulalatin, dari saripati, min ma'im mahin,
mimma'in mahin, dari air yang sangat hina, yaitu mani. Mani kita sendiri kita anggap hina. Kalau kena di kain kita, kita akan cuci. Dia kotor adanya, walaupun tidak najis. Itulah asal kita. Tetapi fa'idha huwa khasimum mubin, tiba-tiba berubah menjadi penentang yang kasar sekali, yang nyata sekali. Kita diciptakan oleh Allah, tapi kita tidak patuh kepada peraturan Allah. Allah menciptakan kita dan memberitahu bagaimana cara hidup di dunia ini. Dunia pun ciptaan Allah. Persis seperti mobil, dibuat oleh pabrik, diberitahu bagaimana cara merawat mobil itu. Manusia diciptakan oleh Allah, diberitahukan bagaimana cara hidup yang sebenarnya di atas dunia ini. Tetapi kita sok pintar mencari jalan sendiri, seolah-olah kita tahu cara terbaik untuk kita hidup di dunia ini. Kemudian ayat pada malam ini menceritakan kepada kita tentang penciptaan binatang. Kita di SD atau di MIN diajarkan ada manusia, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan. Ketiga-tiga itu menjadi bukti keesaan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kita mati, kita tidak bisa menghidupkannya. Kambing kita mati, kita tidak bisa menghidupkannya lagi. Menghidupkan atau mematikan itu terletak di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini menceritakan kepada kita tentang penciptaan binatang. Untuk apa binatang itu diciptakan? Kalau kita, untuk apa kita diciptakan? Allah menjelaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, mengikuti peraturan yang aku turunkan melalui para nabi. Itu tujuan penciptaan jin dan manusia. Sekarang penciptaan binatang untuk apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum. Binatang, an'am itu binatang ternak, diciptakan oleh Allah kepada kamu. Jadi kambing diciptakan untuk kita makan. Lembu diciptakan untuk kita nikmati. Ikan diciptakan untuk kita nikmati. Berbeda dengan kita. Kita diciptakan bukan untuk dimakan oleh harimau, bukan. Walaupun harimau kadang-kadang makan manusia juga. Manusia diciptakan untuk menyembah Allah. Kalau ada manusia yang keras kepala, begitu azan berbunyi, hayya 'alas shalah, mari kita salat, dia tidak mau, itu keras kepala itu. Keras kepala, dia tidak mau ikut panggilan azan atau muazzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tidak mau dia. Pada kita diciptakan untuk menyembah Allah. Kemudian binatang diciptakan untuk apa? Untuk kamu. Wal an'ama khalaqaha lakum. Binatang ternak, ada sapi, ada kerbau, ada kambing, itulah binatang ternak.
khalaqaha lakum, diciptakan untuk kamu. Makanlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Mentang-mentang kita penjual daging kambing, kita makan kambing semau kita. Akhirnya kita kena penyakit. Wal an'ama khalaqaha lakum. Binatang ternak diciptakan untuk kamu. Fiha dif'un. Pada binatang ternak itu ada sesuatu yang membuat kamu hangat. Kita tidak merasa ada kehangatan karena kita tinggal di tempat yang udaranya panas. Pergilah ke tempat yang udaranya dingin. Kita perlu kepada bulu domba. Dibuat jadi baju, jadi wol. Kita pakai di waktu musim dingin, terasa enak. Kalau sekarang kita pakai di sini makin panas. Udara panas, kita pakai baju lagi yang panas, lebih panas lagi. Fiha dif'un. Ada bulu yang bisa menghangatkan tubuh kalian. Demikian Allah membuat kita bagaimana kita hidup di dunia ini dengan tenang agar kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan bulu binatang. Bulu binatang itu dibuat menjadi baju. Kemudian kita pakai bukan untuk pergi misalnya ke suatu tempat saja, tidak. Dia bisa digunakan untuk salat. Kita salat kalau pakai baju wol juga bisa. Wa manafi'u, dan ada manfaat-manfaat yang lain. Kita tidak tahu apa manfaat selain kita pakai bulunya itu. Kita tanya pada orang ahli, banyak manfaat-manfaat dari binatang itu. Di antaranya apa? Sesuatu yang dikeluarkan oleh binatang itu menjadi benda yang kita taruh di tempat tanaman kita. Tanaman itu akan berkembang terus. Itu juga manfaat. Wa minha ta'kulun. Di antaranya ada yang kamu bisa makan dagingnya. Lembu bisa makan dagingnya. Kemudian kerbau dan seterusnya. Bisa. Jadi Allah sengaja menciptakan binatang untuk kalian nikmati binatang itu, baik menggunakan bulunya atau memakan dagingnya. Tapi jangan lupa untuk kamu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta manusia dan pencipta binatang. Kemudian walakum fiha jamal. Pada binatang itu ada juga keindahan. Islam ini tidak memerangi keindahan. Ada kata orang, saya pakai baju yang buruk karena inilah yang mendekatkan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau saya pakaian yang indah. Tidak. Walakum fiha jamal. Pada binatang itu ada keindahan untuk kamu. Walaupun itu kebutuhan, bukan kebutuhan primer. Kalau makanan itu kebutuhan primer, tidak makan kita mati. Tapi kalau kita tidak menikmati binatang, apakah kita mati? Tidak. Itu sekunder. Walakum fiha jamal. Pada binatang itu ada keindahan. Hina turihuna. Ketika dia kembali dari tempat dia mengembala. Dulunya waktu dia keluar dia kurus. Waktu pulang terlihat dia gemuk.
wa hina tasrahun, dan ketika kamu mengantarnya ke tempat pengembalaan. Itu keindahan itu diperhitungkan oleh agama kita. Kita pergi ke masjid hari Jumat, pakailah baju yang indah. Jangan sampai baju kita ini membuat hidung orang lain terasa enggak enak. Kaput uro mentong cik pakai pakaiannya, mube mendagalu. Begitulah kira-kira. Tidak. Kita ingin baju kita itu tidak mengganggu orang lain. Jadi binatang itu pertama untuk dipakai bulunya, kedua untuk dimakan dagingnya, ketiga untuk keindahan. Kita yang tidak suka memelihara binatang, biasa saja kita lihat binatang. Tapi mereka yang suka memelihara binatang, entah bagaimana, 1 juta pun binatang itu dibelinya. Kalau kita, untuk apa kita beli 1 juta? Lebih bagus kita beli mie saja, kita makan mie. Kalau 1 juta mie itu udah penuh. Tapi keindahan itu berbeda antara si A dengan si B. Demikian Allah menyayangi hambanya. Coba dengar firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 21. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Untuk kamu ada pelajaran dari penciptaan binatang itu. Nusqikum mimma fi butuniha. Kami berikan minuman. Nusqikum, kami beri kepada kamu minuman. Mimma fi butuniha, yang ada dalam perutnya, yaitu susu. Susu itu menjadi minuman manusia. Dari mana asalnya? Dari binatang. Siapa yang bilang? Al-Quranul Karim. Walakum fiha manafi'u katsira. Dan binatang itu punya manfaat yang banyak untuk kamu. Wa minha ta'kulun, di antaranya bisa kamu makan dagingnya. 14 abad yang lalu sudah diceritakan begini. Sampai hari ini binatang itu masih berharga pada manusia, menjadi harta kekayaan. Berapa banyak orang kaya yang mempunyai ratusan ribu ekor binatang, dan dia akan terus kaya. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'am. Allah yang menciptakan kepadamu binatang-binatang, litarkabu minha, untuk kamu mengendarainya. Mengendarai binatang dari dulu sampai sekarang masih ada. Apalagi kalau ada perlombaan pacuan kuda misalnya. Wa minha ta'kulun, dan di antaranya ada yang kamu makan dagingnya. Wahuna, kata seorang penafsir menulis, wahuna najidu annal haqqa subhanahu. Sekarang kita mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala qad a'tana taraf aidan, memberikan kesenangan kepada kita bijanibil daruriyat, di samping kebutuhan primer, faddifu wal manafi'u wal aklu daruriyatul lil hayat. Untuk menghangatkan tubuh, itu kebutuhan pokok pada tempat-tempat yang udaranya dingin. Kalau di Aceh, tidak perlu. Kalau kita suami membeli sebuah baju kepada istri kita, sepanjang tahun bisa dia pakai. Tapi kalau mereka yang tinggal di daerah
yang udaranya berubah-ubah, paling tidak suami harus membeli 2 jenis pakaian. Pakaian musim dingin dan pakaian musim panas. Ammal jamalu fahuwa min tarafil hayat. Adapun keindahan itu adalah suatu kebutuhan sekunder. Wal jamal huwa ma tarahul ain. Karena keindahan itu adalah sesuatu yang dilihat oleh mata. Fayatahaqqaqu as-surur fin nafsi. Terwujudlah sebuah kesenangan dalam jiwa kita karena mata melihat sesuatu yang indah. Sudah. Kemudian ayat ini menjelaskan lagi dalam surah An-Nahl ayat 7, wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus. Faedah dari binatang itu juga membawa benda-benda berat kepada negeri, pada tempat yang tidak mungkin kamu sampai ke tempat itu kecuali dengan perasaan yang lelah. Perjalanan jauh, misalnya dari Mekah ke Madinah. Kalau orang membawa barang berat dari Mekah ke Madinah, itu tidak perlu dibawa dengan tubuhnya, dibawa dengan unta. Tetapi sampai kepada tempat itu memerlukan waktu yang panjang. Illa bisyiqqil anfus, kecuali dengan letih sekali. Orang berjalan kaki dari Mekah ke Madinah membawa barang berat yang ditaruh di atas unta, dia itu akan sampai beberapa hari kemudian atau hampir sebulan baru sampai. Inna rabbakum laraufur rahim. Tuhanmu itu rauf. Dia senang, dia sangat cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Jadi cinta kita kepada Allah, baru Allah akan cinta kepada kita. Itu rauf. Sementara rahim, Allah itu cinta kepada hambanya. Apakah hambanya itu cinta kepada dia atau tidak? Maka pemberian itu di dunia ini diberikan sama kepada orang mukmin dan kepada orang kafir, sama saja. Itu namanya rahmah Allah kepada manusia. Tapi kalau ra'fah itu hanya kepada orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman, dia diberikan kekayaan. Karena Nabi Sulaiman cinta kepada Allah, Allah juga cinta kepada dia. Hadirin berbahagia, banyak ayat lain yang menceritakan tentang faedah dari binatang. Banyak ayat Al-Quran. Misalnya, sudah saya baca tadi. Sudah saya baca ayatnya. Dan sekarang penulis tafsir mengatakan wa tazallul an'amu sarwatan iqtisadiyatan fi kulli zamanin wa makan. Terus menerus binatang-binatang ternak itu menjadi kekayaan di setiap zaman dan setiap tempat. Lembu kekayaan, kambing kekayaan, di Arab juga kekayaan, di Indonesia juga kekayaan. Sama diberikan kepada orang Indonesia dan kepada orang Arab, sama saja, tidak ada bedanya. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Dalam surah Yasin, apakah mereka tidak lihat bahwa kami menciptakan kepada kamu apa yang kami ciptakan dari tangan kami, yaitu
an'aman, binatang-binatang ternak. Fahum laha malikun, lantas mereka memilikinya. Kalau sudah dimiliki, maka bisa dijual. Sesudah dijual, mereka dapat uang, ada keuntungannya. Wa dzallalna lahum, dan kami buat dia itu ikut apa yang kamu inginkan. Faminha rakubuhum, sebahagiannya bisa menjadi tunggangan kamu. Wa minha ya'kulun, dan sebahagiannya bisa mereka makan. Hadirin hadirat yang berbahagia, itu binatang-binatang yang diceritakan dalam surat An-Nahl. Kita sambung pada ayat selanjutnya. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Khail itu kuda. Wal bighal itu binatang yang satu pihak kuda, satu pihak lagi keledai. Jadi keledai kawin dengan kuda, lahirlah bighal. Wal hamir itu keledai. Binatang ini tidak ada di sini, dan di tanah Arab itu ada. Dan kita bisa lihat di kebun-kebun binatang yang ada di Indonesia ini, seperti di Bandung dan sebagainya. Litarkabuha, untuk kalian kendarainya. Tidak dibilang untuk makan. Karena khail, bighal dan hamir, para ulama berbeda pendapat. Ada pendapat ulama yang mengatakan dia tidak boleh dimakan dagingnya. Haram dimakan daging khail, kuda, bighal, peranakan kuda dan keledai. Juga keledai itu sendiri tidak boleh makan. Tapi ada ulama yang lain mengatakan boleh dimakan, tapi makruh. Wazinatan, dan dia sebagai perhiasan. Orang sangat bangga karena dia punya kuda. Kemudian dia menunggang kuda. Jadi bukan untuk dimakan, tapi hanya sesuatu yang menyenangkan hati. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan dia menciptakan, Allah akan menciptakan lagi yang kamu tidak tahu. Dulu orang Arab hanya tahu kalau ingin membawa barang dari Mekah ke Madinah, dia bawa dengan unta, dia bawa dengan kuda. Sekarang ilmu terus berkembang, bisa dibawa dengan pesawat, bisa dibawa dengan jet, bisa. Al-Quran sejak dulu sudah memberitahukan ini, bahwa nanti di akhir zaman ada apa yang disebut dengan penemuan-penemuan ilmiah yang membuat manusia lebih senang dalam hidup ini. Tetapi apakah kita yang sudah senang hidup ini lantas bertambah beribadat kepada Allah? Belum tentu, belum terjamin. Ini yang jadi persoalan kita. Anak kita, dulu waktu kita kecil, kita makan telur satu butir, terpaksa dibelah dua. Sekarang, kalau anak kita minta telur 2 butir, kita berikan, kita sanggup. Tetapi, apakah anak kita jauh lebih baik ibadahnya dari kita? Tergantung kepada ayahnya. Kalau orang tuanya menjaga anaknya dengan baik, insya Allah anaknya akan seperti ayahnya. Aceh ini Islam. Apakah 10 tahun lagi Islam di Aceh ini seperti ini? Tergantung kepada kita. Kita harus menjaga keturunan kita. Sekarang sudah ada sabu-sabu. Sabu-sabu masuk ke kampung-kampung. Anak-anak tidak lagi tinggal di rumah. Dia mencari sabu-sabu atau menanam sabu-sabu. Kalau sekolah
tidak pergi ke sekolah, dia asik menikmati sabu-sabu. Ini yang perlu kita pikirkan sekarang. Marilah kita jaga anak-anak kita agar mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.